this week at the White House, I've met a wonderful... Tepat 17 April 2026, kesepakatan penting mulai berlaku di perbatasan utara Israel. Gencatan senjata 10 hari antara Tel Aviv dan Beirut resmi dimulai. Be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. Kesepakatan ini tak lahir begitu saja. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertindak sebagai mediator mempertemukan Benjamin Netanyahu dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun. Namun di atas kertas berbeda dengan di lapangan. Di satu sisi gencatan senjata diberlakukan, namun laporan baku tembak artileri masih terdengar di wilayah Qiyam, Lebanon Selatan. Israel bersikeras mempertahankan posisi militernya di zona penyangga. Sementara Hizbullah akan menghormati gencatan senjata hanya jika serangan militer Israel benar-benar dihentikan. Lebih dari sekadar konflik di perbatasan, dinamika ini juga menjadi barometer besar bagi perundingan alot antara Washington dan Tehran di Pakistan. Akankah jeda 10 hari ini menjadi fondasi perdamaian yang rapuh, atau justru sebagai momen membuka jalan bagi stabilitas baru di kawasan? Pemirsa, Trump menginisiasi gencatan senjata 10 hari Israel dan Lebanon. Bersama saya Tasya Lutmila, kita akan membahasnya bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di studio. Ada pakar hubungan internasional yang juga Direktur Eksekutif Paramadina Graduate School of Diplomacy, Ahmad Hoirul Umam, PhD. Halo, selamat sore Mas Umam. Selamat sore Mbak Tasya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Terima kasih. Dan juga tersambung melalui Zoom ada Duta Besar Indonesia untuk Rusia periode 2008-2011, Profesor Hamid Awaludin. Selamat sore Prof. Hamid. Selamat sore, apa kabar? Baik, Prof. Hamid apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat walafiat. Terima kasih Prof. Hamid sudah bergabung bersama kami di diskusi sore hari ini. Saya mungkin akan mulai dengan Prof. Hamid terlebih dahulu. Ini di atas meja diplomasi dikatakan gencatan senjata 10 hari, tapi di lapangan beda lagi. Lalu apa gunanya ada diplomasi kalau ternyata di lapangan kenyataannya mereka tetap berkonflik? Tidak ada jaminan, tetapi ada harapan. Itu dulu. Filosofi kita tidak ada jaminan, tetapi ada harapan. Daripada sama sekali tidak ada ikhtiar gencatan senjata. Pertanyaannya, mengapa Trump tiba-tiba mengambil inisiatif mensponsori gencatan senjata ini? Itu dalam rangka mengambil hati Iran kembali memasuki meja perundingan untuk tahap kedua yang akan berlangsung pada hari Selasa pekan depan. Berhasil tidak Prof. Hamid? Kira-kira mengambil hati Irannya berhasil tidak? Kalau kita melihat tuntutan Iran, salah satu tuntutannya itu adalah gencatan senjata bukan hanya di Iran dengan Amerika, tapi juga di Lebanon. Karena itu proksi terbesarnya Iran kan ada di Lebanon, yakni Hezbollah. Jadi saya pikir dengan adanya upaya ini, Iran bisa mundur satu langkah untuk itu. Oke. Ya. Ini kan kalau kita melihat siapa yang berunding di meja perundingan dan siapa yang berkonflik di lapangan itu kadang-kadang beda ya Prof. Hamid. Jadi bagaimana kemudian kita bisa berharap? Begini ya. Asesmen saya. Kenapa perundingan pertama gagal di Pakistan? Itu salah format, apa salah metode. Di mana-mana kalau orang mau berunding damai, masing-masing pihak yang berkonflik itu tidak merilis apa keinginannya. Itu menurut saya catatan saya ke Pakistan sebagai mediator mestinya merem Amerika dan merem Iran tidak merilis proposal yang mau dibicarakan. Itu harus secret. Nah, kenapa tidak boleh dirilis, Prof? Begini, itu soal gengsi. Satu saja poin yang tidak cair dalam meja perundingan itu akan ditertawakan nanti feelingnya, wah kita ini gagal dalam perundingan. Itu di mana-mana perundingan itu substansinya jangan dulu dikeluarkan ke publik, bicarakan dulu internal. Nah di sini catatan saya terhadap mediator Pakistan ya.
Oke, baik. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, ini kan diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat bahwa gencatan senjata 10 hari, tapi kemudian yang kita saksikan dalam hitungan jam, serangan udara tetap ada, serangan agresi di darat juga tetap ada. Kemudian kita diingatkan lagi bagaimana kemarin gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran diumumkan oleh PM Pakistan, beberapa jam kemudian Israel menyerang Lebanon. Jadi kalau membaca pola-pola ini, apakah kemudian artinya gencatan senjata itu tidak ada artinya, atau seperti apa kita memaknai terminologi gencatan senjata yang diumumkan oleh mediator? Ya, Trump sepertinya ingin mencoba untuk membangun image publik bahwa dia memiliki satu kapasitas sebagai deal maker dalam situasi global yang memang penuh ketidakpastian ini. Karena bagaimanapun di proses negosiasi yang terjadi di Iran, tampaknya Amerika sendiri sudah kehilangan momentum dalam arti membangun global trust, kemudian membangun bagaimana Iran untuk bisa menerima poin-poin yang dia sodorkan. Karena di satu hal, ada faktor yang sangat penting, yaitu terkait dengan trust dan juga komitmen, terutama tentu dari political will of the top political leader. Di level ini, tentu Trump sebagai pemimpin tertinggi dari kekuasaan di Amerika. Nah, inkonsistensi yang sifatnya adalah rangkaian inkonsistensi itu menegaskan kepada masyarakat internasional bahwa memang tidak ada satu komitmen yang cukup clear untuk membangun perdamaian itu. Maka apa yang dilakukan Trump, dia mencoba untuk membangun kepercayaan publik, meskipun juga di saat yang sama ini tidak mudah, karena kredibilitas Trump dalam konteks kepemimpinan internasional, ya ini sudah betul-betul di ujung tanduk. Mungkin bahasa kita, this could be the end of the US unilateralism, terutama dalam konteks kepemimpinan Trump. Maka apa yang direspon ya beberapa hari belakangan ini, yang tersulutkan misalnya Trump versus Presiden Italia ya, kemudian sebelumnya dengan Spanyol, dengan Prancis, semua itu bukan sekedar adu mulut, tetapi bagaimana kemudian komunikasi politik internasional itu sudah meletakkan bahwa ada sebuah fakta pembangkangan dalam tanda kutip terhadap kepemimpinan Amerika sebagai global leader selama ini, terutama pasca Perang Dunia Kedua, selama era Perang Dingin. Nah, situasi ini yang tampaknya dia mencoba untuk membangkitkan kepercayaan diri bahwa we could make it dalam konteks Lebanon, tetapi di saat yang sama ini completely fragile, ini sangat-sangat rapuh ya. Karena bagaimanapun juga apa yang terjadi di proses itu, sekali lagi tadi yang disampaikan oleh Mbak Tasya bahwa ini tidak atau belum tentu merepresentasikan 100% entitas kekuatan Hizbullah sendiri. Lebanon dalam konteks ini pemerintahan tentu ini cukup beragam, bahwa kemudian Hizbullah menjadi bagian dari wilayah teritorial itu iya. Tetapi apakah kemudian dia akan mengikuti apa yang disampaikan oleh pemimpin tertinggi Lebanon? Belum tentu, karena bagaimanapun juga garis koordinasi, garis komunikasi, dan juga political commitment dengan Iran yang selama ini memberikan dukungan, supply, baik dalam konteks resources, juga kepercayaan diri mereka, itu sangat-sangat kuat. Maka fragility ini akan tercermin pada level bagaimana kemudian proses negosiasi antara Amerika dengan Iran akan tercipta, terutama kemarin posisi yang pertama ya sudah gagal, dan kegagalan yang pertama itu adalah sebuah tamparan cukup serius dan bisa memunculkan risiko-risiko ketegangan dan juga eskalasi yang lebih luas. Kalau sampai ini tahap kedua mengalami kegagalan untuk the second failure, saya pikir ini akan berdampak terhadap bukan hanya Iran Amerika, tetapi juga bagaimana yang terjadi di Lebanon. Maka ini sebuah gambling, Mbak. Bisa saja kemudian Trump secara khusus tadi ya menyampaikan media konferensi terkait dengan Lebanon Amerika. Itu adalah cara dia untuk merayakan seolah ini menjadi sebuah capaian diplomatik, tetapi global people, global citizen completely understand ini sangat fragile. Baik. Ini belum tentu menjadi the end of the conflict, tapi bisa saja ini adalah bagian dari rangkaian kegagalan komunikasi politik Trump karena dia selalu tidak membuka ruang negosiasi, tidak membuka ruang take and give di dalam proses komunikasi. Dia menggunakan mekanisme zero sum game. Itu yang terjadi di negosiasi pertama kemarin di Islamabad. Baik, pertanyaan saya sama seperti pertanyaan ke Prof. Hamid tadi. Kalau ini adalah upaya Amerika Serikat untuk istilahnya memenangkan hati Iran untuk perundingan selanjutnya, menurut Mas Umam berhasilkah ini?
atau memang level kepercayaan Iran sudah sangat rendah terhadap Amerika?